Ini adalah MPV yang dulu pernah gemilang. Dulunya MPV ini didesain sebagai mobil keluarga. Namun sekarang masyarakat lebih memandang mobil ini sebagai mobil untuk usaha, untuk angkut-angkut barang. Mungkin karena sudah terlalu lama tidak ganti generasi. Ini adalah Suzuki APV. YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Used car review untuk menambah wawasan Anda mengenai mobil-mobil yang dulu pernah terlihat di jalanan. Kita langsung bahas sejarahnya, sedikit sejarah tentang APV. Sebetulnya APV ini merupakan keturunan dari Suzuki Carry yang melegenda. Namun APV ini bukan saudara kandung dari Suzuki Carry, tapi lebih kepada saudara beda ibu satu bapak. Ya, awalnya Suzuki Indonesia pada tahun 2000-an sedang research untuk melawan Daihatsu S-Pass atau Colt T120 SS dengan bentuk semi bonet. Jadi ada hidungnya tapi pesek. Karena mesinnya itu masih dikolong, jadi hidung itu hanya untuk kelegaan kabin. Akhirnya di tahun 2003, Suzuki Indonesia coba-coba untuk menjual Suzuki Every dengan fitur yang cukup mewah. Dan itu tidak laku. Mungkin karena harganya terlalu mahal untuk mobil van kecil. Akibat kegagalan itu, Suzuki research lagi untuk merancang MPV untuk negara berkembang. Dan terciptalah akhirnya Suzuki APV. Suzuki APV lahir di Indonesia pada Maret 2004, pakai mesin bensin 1500 cc yang sama dengan Carry Futura, bertransmisi manual dan menggunakan per down di suspensi belakangnya. Secara resmi ada 3 trim level, yaitu GA, GL, dan GX, dengan penamaan stiker di mobil dengan huruf A, L, dan X saja. Heran, saking lakunya APV ini hingga di rebadge oleh Mitsubishi dengan nama Mitsubishi Maven dengan mesin Colt T120 SS. Tahun 2007 muncul versi facelift dengan nama APV Arena. Ini macam lapangan bermain yang berubah di settingan mesin dan ada transmisi otomatiknya. Kemudian suspensi belakangnya menjadi per keong. Penambahan variannya menjadi sangat banyak dan uniknya varian lama yang per down dan berwajah jadul masih tetap diproduksi untuk jadi varian terendah, tapi biasanya untuk ngangkut-ngangkut barang. Tahun 2009 muncul APV Luxury, yaitu APV Arena SGX yang dikasih jas dan dasi agar terlihat mewah dengan body kit ala aftermarket. Kemudian tahun 2014 khusus untuk APV Luxury di faceliftkan. Sedangkan APV yang lain tidak berubah sama sekali hingga sekarang. APV juga punya versi pickup dengan nama Suzuki Mega Carry yang sudah berhenti diproduksi tahun 2019, digantikan oleh Suzuki New Carry. Apabila Anda masih berminat dengan APV, masih bisa dibeli Grass baru dari dealer Suzuki. Lama sekali itu, bentuknya sudah tua. Namun biasanya inden, dan untuk yang transmisi otomatis sudah tidak tersedia sejak tahun 2019. Jika dihitung sejak 2004 sampai 2021 ini, berarti Suzuki APV sudah diproduksi selama 17 tahun tanpa ganti generasi. Menurut perhitungan kami, ini berarti Suzuki APV adalah kendaraan minibus tertua nomor 2 di Indonesia yang tidak ganti-ganti generasi dan masih dijual barunya hingga sekarang. Sedangkan juara satunya masih dipegang oleh Mitsubishi Colt L300. Seperti APV yang sampai sekarang tidak ganti generasi, maka kami pun tidak ganti reviewer used car kami. Ya, Mamang Ican belum berganti generasi hingga sekarang. Semoga panjang umur dia. Namun sebelum Anda ketemu Mamang Ican, mohon hentikan sementara video ini dan tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Motomobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Cek juga channel Mamang itu, Aspros Auto, agar kami semua bahagia. APV, Alphard perlu vitamin. enggak. All purpose vehicle gitu ya, itu singkatannya dari APV seperti itu. Dan ini agak-agak termasuk legend karena dari tahun 2004 aja atau 16 tahun yang lalu udah keluar. Tapi yang pertama kali keluar itu bentuknya nggak kayak gini. Ini adalah tipe yang kalau anak-anak APV itu bilang tipe facelift atau bilangnya arena. Nggak tahu ini menjadi arena bermain, mungkin ini di dalamnya saking leganya. Nah, kalau yang arena dia pakai headlamp yang gede, sedangkan yang pertama kali keluar itu modelnya sipit-sipit. Nah, itu yang sipit-sipit juga sampai sekarang tuh masih ada, tapi hanya di blind van tipe yang paling rendah GA
sama GE, tapi GE udah nggak keluar, GA itu udah masih sipit. Nah, Arena itu seperti ini, dan juga grillnya juga berbeda. Ini udah pakai krom-kroman seperti itu, terus juga bumper bawahnya juga berbeda. Kalau yang pertama kali keluar, fog lamp itu di atas, tapi sedangkan yang Arena itu di bawah. Nah, yang tipe luxury itu body kit yang bawahnya itu agak sedikit kayak aftermarket gitu ya, aneh banget. Tapi untungnya di tahun 2019 itu ada facelift untuk yang luxury lagi, pakai DRL dan bumper bawahnya tuh semakin bagus. Terus juga ininya semakin tongos, semakin besar gitu. Nah, di sini ada 2 buah kecerutan dan ini memang tinggi banget, 1,8 meter gitu ya tingginya. Terus panjangnya itu 4,2 meter, lebarnya 1,6 meter, wheelbase-nya 2,6 meter. Kadang-kadang ini alasan salah satu orang-orang meninggalkan FPV karena dia mesinnya di bawah, ribet banget kalau untuk bongkar-bongkar sendiri. Beda kan yang kalau pakai hidung di sana, mesinnya di situ, di atas tinggal buka. Oh, di sini nih. Kalau ini kita harus ngolong-ngolong kayak gini. Itu yang menjadi salah satu alasan kenapa orang sudah mulai meninggalkan FPV. Tapi ini mesinnya sangat reliable. Dia pakai mesinnya Suzuki Futura dengan kode G15A, injeksi 1500 cc dan tergolong irit. Bisa diminumin apa aja, premium, mau pertalite juga oke. Nah, ini mesinnya juga punya settingan berbeda-beda. Jadi karena kayak FPV yang dulu-dulu itu tahun 2004 yang pertama kali keluar, dia punya tenaga sekitar 91 PS. Nah, terus torsinya adalah 122 Nm. Tapi di atas tahun 2007 sampai tahun 2016, tuningannya dirubah lagi oleh Suzuki. Itu punya tuningan power yang paling besar, 105 PS dan torsinya adalah 126 Nm. Tapi di atas tahun 2016 diturunin lagi ke 92,4 Nm. Aneh banget, tapi torsinya sama. Nah, itu mungkin salah satu alasan supaya mobilnya tuh lebih irit. Jadi tenaganya nggak begitu besar, tapi dia menghasilkan bahan bakar yang lebih irit daripada yang di bawah tahun 2016 gitu loh ceritanya. Gitu lah ceritanya si mesin Suzuki FPV. FPV itu kalau dari bagian samping tuh kayak yang gede banget, panjang banget, padahal panjang itu hanya 4,2 meter. Ini gara-gara di belakangnya tuh boxy banget, depannya ada hidungnya. Padahal hidungnya ini cuman berfungsi untuk ngisi air radiator, ngisi air kecerutan, yang kayak gitu-gitulah di sebelah sini. Jadi kayak nggak ada gunanya karena mesinnya tuh di tengah. Terus juga dia punya ini nih, proporsi antara kaca dan bodinya itu bisa dibilang saparapat yang tilu parapat gitu ya. Enggak, ini 30%, ini 70%. Ini kayak yang kecil banget kacanya, padahal kalau dari dalam ini termasuk yang luas gitu pandangannya. Tapi ini bodinya memang tinggi banget sih, dari sini ke sini itu hampir seperti 70%. Terus di sini ada lampu sen di over fender tipe yang GX. Sedangkan yang SGX Luxury itu ada LED di sebelah sini dan juga biasanya berwarna krom. Nah, terus di sini ada yang namanya tambahan daging untuk nahan kebenturan ke dinding. Terus ini diselok lagi, bodinya dikeluarin lagi. Dan di sini ada 3 macam tipe velg, yaitu ada ring 14 tipe yang paling standar banget, ring 15 seperti ini ada juga, dan ada ring 17. Bukan pintunya. Nah, depan tuh model cepol seperti ini, dan belakangnya sayangnya untuk FPV dia masih model yang cepol dan dibukanya reguler. Yang biasanya fan box itu dibuka secara sliding door. Luxio, Evalia itu sliding door, tapi FPV masih pakai pintu reguler. Nah, FPV itu boxy di bagian belakangnya, makanya kacanya tuh bener-bener kotak. Bisa nonton Squid Game di sini, kasih TV yang gede sebelah sini, atau bisa untuk advertising. Cocok banget. Nah, di sini bisa kita lihat si wipernya sudah pakai plastikan kayak gini, sedangkan yang awal-awal yang tua-tua itu pasti pakai tangkai besi. Terus juga bedanya yang tua-tua itu lebih kecil, nggak kayak gini. Ini gede banget, super gede. Terus juga di bawahnya bumpernya tuh kadang-kadang ada yang berbeda, bukan kadang-kadang lagi karena memang ada faceliftnya. Faceliftnya itu beda-beda, ada yang sebelah sininya belum new, dan yang paling keren memang luxury yang paling terakhir. Sebelah sini juga berbeda, bumpernya juga berbeda, dan juga desainnya tuh masa kini banget di sebelah sini, kayak ada kebalik gitu ya. Terus di sini ada krom-kroman, ada tulisan Arena. Ini arena bermain, seluruh kota merupakan permainan. Jadi kalau naik FPV di row ke-1 atau di kokpitnya kita dikasih handle seperti ini, karena ini memang decknya itu di atas, makanya driving position itu di atas karena mesinnya tuh di bawah. Nah, dan juga FPV itu punya 2 model dashboard. Yang pertama kali keluar itu lurus, sedangkan yang Arena dia sudah melengkung seperti ini. Dan itu kalau yang pertama tuh agak-agak kuno dan agak diaplikasikan kepada
new carry, yaitu karena di sininya bolong gede gitu ya. Nah, di sini di APV Arena much better dengan materialnya semuanya plastik, tapi ini tergolong apa ya, presisi gitu, bagus, enak dilihatnya dan kuat-kuat semuanya. Dan di tahun 2016 itu ada tipe yang Luxury pakai dual SRS airbag, tapi yang lainnya nggak ada ABS airbag sama sekali. Nah, di sini juga kita lihat ada head unit double din tipe GX, SGX, dan Luxury dengan 6 buah speaker. 6, suaranya nggak malu-maluin, middle, bass sama treble-nya itu pas. Jadi ya oke lah untuk di EPV. Nah, di sini juga ada 4 kisi AC, yang tengahnya kotak, kiri kanannya bulat-bulat sendiri, bisa dibuka tutup. AC-nya tuh lengkap, ada arah semburan ke kaki, fan speed-nya sampai 4. Di bawahnya ada tempat terbuka, di sini juga ada asbak, ada power socket, dan di bawahnya lagi ada cup holder di bagian tengah yang sangat ke bawah banget. Nah, cup holder itu cuma di sini sama di trim pintu 2, sedangkan tipe-tipe yang standar itu nggak dikasih cup holder di bagian trim pintu gitu ya. Nah, di sini juga kita lihat ada speedometernya, ada 2 cluster yang dominan. Di sini ada speedometernya, ada RPM-nya, dan di atas kecil-kecil ada fuel gauge dan ada juga temperatur gauge. Di sini ada juga trip A, trip B, that's it. MID-nya cuma menunjukkan itu saja. Ya cukup standar untuk di EPV. Nah, di bagian tengah itu nggak ada yang namanya glove box, nggak ada. Sini cuma ada tongkat persenelan, ada handbrake-nya di sebelah sini. Untungnya di sini bukannya model tarik-tarikan sebelah gitu. Di sininya ada vanity mirror untuk di sebelah kiri, sun visor-nya, dan juga di sini ada lampu kabin yang masih digeser-geser, bukan ditekan-tekan. Spion tengahnya nggak ada mode night and day. Ya udahlah. Nggak, trim pintu. Trim pintu itu ada power window, auto up, auto down. Untuk di bagian drivernya ada electric mirror. Yang rear track itu hanya ada di tipe Luxury saja. Di row kedua ini ternyata cukup memuaskan karena lihat gede banget. Tapi sayangnya ini nggak bisa dimaju mundurin. Terus juga di bawah joknya ini bolong. Tapi ada yang suka, ada yang enggak. Karena apa? Karena kalau yang bolong gini bisa dimasukin barang yang panjang-panjang, selorok aja masuk ke situ. Terus di sini kita dapat double blower yang tipe GX. Sedangkan yang standar-standar itu nggak dapat double blower seperti ini. Ada fan speednya juga di sini sampai 3 percepatan. Dan tipe GX ke atas Luxury malah captain seat. Di sini 3 row. Nah, di sini ada armrest-nya. Ini masih cukup niat, dan aslinya ini seperti ini, kain kayak gini ya. Kalau yang EPV ini keren ya sebetulnya Suzuki ya. Nah, ada yang model captain seat juga, itu tipe yang Luxury itu captain seat. Jadi bisa nyelonong ke row ketiga dari bagian tengah. Nah, tapi kalau yang panjang kayak gini, ini sistem pelipatannya adalah 60-40. Headroomnya gede. Sayangnya di EPV itu nggak ada yang namanya cup holder. Yes, trim pintu nggak ada. Hanya di bagian tengah. Ini kadang-kadang berebutan sama yang di row ke-1. Karena yang row 1, driver itu selalu haus. Sekarang kita ke row ketiga. Kalau mau ke row ketiga, itu one touch. Lipatnya. Kita, tuh tinggi banget EPV tuh. Oke. Di row ketiga cukup nyaman. Duduknya proporsional. Terus, ini masih bisa dilipat nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa dilipat, Pak? Hah? Nggak bisa? Oh, bisa! Nah, wih, ini sesuka hati juga nih lipatnya. Nggak ada level gimana gitu, ini sampai ke belakang kayak gini masih bisa. Nyaman! Tapi memang tidak selega apa ya, kalau bisa dibilang, kalau mau dibandingin gitu ya, sama yang mobil zaman dulu, kayak Kijang Kapsul, itu masih legaan Kijang Kapsul yang tipe long ya. Ini mirip-mirip seperti Kijang yang versi short dah. Lihat ini. Lihat. Nah, masih ada 3 jari. 3 jari tuh lumayan. Headroomnya masih luas. Dikasih headrest. Ada armrest juga. Keren. EPV. Tuh. Wah, di sini juga ada tempat kayak tempat tangan juga nih. Walaupun agak-agak sedikit kasar, tapi kita masih bisa nyimpen tangan kayak gini. Kacanya gede, tapi sayangnya ini nggak bisa dibuka kacanya. Bagasinya, kita lihat APV. Nah, wih, gede. Nggak ada apa-apa sih di bagian bawahnya. Tapi ini cukup gede. Kalau mau nyumputin orang, kalau mau masuk Ancol, itu di sini nyumputin. Masih cukup, saya aja masih
cukup. Terus kalau masih kurang, dia sistem pelipatannya ke depan gitu kayak mobil-mobil tahun 90-an. Yes, selesai. Lumayan agak-agak flat floor, dan saya seneng ya kalau dia nggak kelipat. Nih, lihat masih bolong. Jadi kalau mau nyelipin barang ke sini, empel gitu ya, sana masih bisa masuk. Saya suka EPV. Suzuki APV, pertama kali saya masuk itu udah ngerasa saya tuh orang yang paling tinggi. Jadi mobil-mobil yang itu rendah-rendah semua, driving posisinya tinggi, udah gitu visibilitasnya nggak begitu luas-luas amat. Ini efek dari kacanya tuh malah menguncup ke dalam gitu, ke depan gitu ya. Kalau yang lain tuh biasanya kan begitu, jadi menghasilkan visibilitas yang tinggi. Kalau ini agak sempit, terus udah gitu pilar A-nya gede, jadi agak-agak kehalangin. Nah, tapi kalau di belakang itu kaca-kacanya tuh lebar-lebar, terus ke belakang nggak ada masalah. Posisi nyetir itu hampir mirip-mirip seperti Carry Futura yang agak sedikit di-upgrade gitu ya. Jadi posisi duduknya tuh nggak begitu nyaman, agak lurus semua, nggak ada side supportnya, lurus standar, tapi dengan posisi setir yang tidak begitu kayak Carry Futura yang agak sedikit elf gitu ya, yang kalau nyetir tuh kayak gini. Tapi ini udah diginiin, ditambah dengan tilt steering. Nah, ya lumayan lah ya untuk menemukan kondisi ergonomis untuk kita menyetir. Mesinnya tuh G15A 1500 cc kalau yang akhir-akhir, yang versi-versi paling terakhir kayak gitu ya. Ini udah 105 PS, lumayan. Jadi tenaganya tuh torsinya memang ngejambak banget. Tapi sayangnya tuh rasio gearnya itu terlalu rapet gitu ya. Jadi pendek. Jadi kalau nanjak-nanjak itu nggak usah ditanya, ini pasti kuat banget. Tapi kalau untuk top speed 100 aja atau 120 itu udah mulai ngegerung mesinnya. Nah, ini lihat ya, ini dipantang gigi 2. Lumayan, mirip Carry Futura. Yes, karena dia mirip Carry Futura mesinnya, makanya koplingnya tuh masih pakai kabel. Tapi walaupun masih pakai kabel, dia tidak begitu berat-berat amat lah. Dibilang berat banget enggak, tapi ya cukup enteng lah, cukup nggak begitu pegel-pegel amat kalau macet-macetan. Yang bikin seneng dari Suzuki APV, traffic noise-nya di atas zamannya gitu. Pada saat itu kan pas keluar APV itu ada Avanza dan yang lain-lain. Ini keren banget traffic noise-nya. Tapi nah, suara mesinnya memang agak masuk ke dalam gitu ya, ke dalam kabin, tapi traffic noise-nya oke. Terus kata orang kalau nyetir APV itu pantatnya tuh panas. Tapi kalau yang saya rasa gitu ya, saya udah pakai 2 jam gitu pakai mobil ini di Jakarta yang suhunya ini nggak kerasa panas kok di pantat. Asal karet-karetnya diperbarui. Kan biasanya kalau karet-karet udah getas itu pada keluar semua panasnya, tapi ini enggak sih, ini masih bagus. Nah, kalau dari suspensinya, APV dia punya karakter yang stiff ya, agak kaku dan bantingannya tuh agak keras. Jadi tapi kalau di kecepatan tinggi itu kayaknya enak gitu, nggak begitu ngayun-ngayun banget untuk body boxy seperti ini. Nah, belakangnya memang agak sih ya, namanya juga mobil penumpang. Satu nilai plus dari Suzuki APV yaitu dari kabinnya dulu. Kabinnya lega dibandingkan mobil boxy lainnya. Ini mempunyai interior yang paling lega, sedikit lebih lega daripada yang lainnya, Evalia, Luxio atau Grand Max gitu ya. Dan juga mempunyai pilihan tergantung kebutuhan gitu ya, karena dia punya pilihan untuk yang 7-seater, 8-seater, dan 9-seater. 9-seater itu ada di tipe-tipe yang paling rendah, karena yang paling belakang row ketiga itu duduknya berhadap-hadapan di row ketiga gitu. Terus juga dia punya railable. Mesinnya itu punya Suzuki Futura yang terkenal bandel banget, spare partnya gampang, rawatnya mudah, bahkan diisiin premium sekalipun masih tetap jalan ya. Kalau sekarang sih Pertalite ya, kalau premium udah susah ditemuin, tapi kalau di pedesaan itu masih bisa diminumin premium. Nah, ngomongin pedesaan, ini mempunyai ground clearance yang tinggi, dipakai bejek-bejekan di gunung-gunung ini masih tetap cocok. Makanya dia namanya adalah all purpose vehicle atau Alphard perlu vitamin. Nggak, kalau Alphard kan rendah, ini kalah Alphard sama ini, kalah. Harga jual yang menarik karena dia sesuai lah dengan bentuknya seperti ini. Harga jualnya pun
stabil gitu kalau sekarang. Tapi punya kelemahan juga, karena nggak setiap orang suka dengan desain boxy seperti ini. Mukanya seperti ini tuh nggak semua orang, apalagi dengan bentuk boxy seperti ini. Dibilangnya malah lebih rendah kastanya daripada Avanza, sedikit di bawah Avanza, padahal dia kastanya serupa dengan Avanza, dengan mobil-mobil lainnya tuh sama. Tapi karena dia modelnya udah terlalu tua, ya begini-begini aja, udah 16 tahun masih model begini, orang lebih milih yang lain gitu ya. Nah, sebetulnya untuk di FPV dia tidak punya minus atau beberapa kelemahan yang sangat fatal gitu ya di FPV, karena dia mobilnya reliable. Tapi ada beberapa juga sih yang misalnya kayak roda depannya itu koclak, ke rumah setirnya itu agak-agak oblak, terus juga dia punya suspensi yang relatif lebih keras daripada mobil boxy yang lainnya. Tapi yang itu sih bisa diabaikan. Kalau nggak suka dengan desainnya tapi suka dengan interiornya, ya beli aja gitu ya. Nggak penting lah desain luarnya, yang penting gua nyaman di dalam, ya udah beli aja FPV. Overall, mengenai Suzuki APV, merupakan pilihan yang tepat apabila Anda membutuhkan mobil untuk usaha, sekaligus untuk bawa keluarga, karena perawatannya mudah dan juga mempunyai interior yang tergolong lega untuk dimensi bodinya yang tidak terlalu besar. Suspensinya juga cukup nyaman, terutama yang versi Arena yang sudah pakai perkeong di belakang. Namun, memang tampilan mobil ini sudah cukup kuno dan oleh sebagian masyarakat sudah dipandang sebagai mobil niaga. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang itu. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton. Oh ya, cek juga itu mamang itu channelnya Aspros Auto.